Yo friends, yang kita tunggu-tunggu dari zaman filmnya muncul. Yes, 3-0 Optimus Prime Rise of the Beast. Ini prototype, PO-nya udah lewat, nanti barangnya ready akhir tahun sekitar 3,6 jutaan friends. Dicek dulu ya, buat yang PO ternyata barangnya bagus, kalian happy. Yang nggak PO, barangnya bagus, sedih. Tapi jangan khawatir, kalian bisa cek di Victory Toys. Yang keracunan, kalian pengen ikut PO, gua nggak ngerti sistemnya LED POK atau gimana. Kalian tinggal klik link di deskripsi Victory Toys. Ini gua happy banget, semangat banget. Ya, tapi gua terkendala oleh tenggorokan gua, friends. Tenggorokan gua sakit karena gua terlalu antusias unboxing mainan. Ya, jadi gue bakalan tetap semangat walaupun dengan suara parau-parau seperti ini supaya kita tambah hakiki, friends. Ya, langsung kita unboxing 3-0 Optimus Prime karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Mamen dikasih brown box, pecinta brown box berbahagialah karena kita dikasih, friends. Ini sebenarnya shipping box. Ya, jadi agak ridiculous kalau kita kirim mainan udah ada brown boxnya, ditambahin lagi brown box, friends. Double brown box. Ya, come on lah. Ini brown box untuk pengiriman, friends. Ya, jadi kalau kita kirim beginian doang harusnya sih it's okay, friends. Ya, nggak masalah karena yang kita lihat itu adalah brown box dalamnya. But ya udahlah. Uang kalian yang PO ya. Tapi prinsip gua sih udahlah, friends. Brown box itu hanyalah shipping box. Hati-hati, friends, terlalu semangat, cutter bisa melayang ke dada. Ya, puting kepotong, ngocor darah. Gak lucu, coy. Wah. Kita udah unboxing yang Bumblebee-nya. Ya, ternyata ini boxnya segede box yang Bumblebee, friends. Gak lebih gede, gak lebih kecil. Ini ukurannya percis. Oh my god. Oh. Nih, ini beginian nih, buang aja, friends. Nah, udah. Nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, ini baru nih art box-nya yang sayang. Ini art box-nya, friends. Ada gambarnya, ada judulnya. Ini bisa dikatakan collectible box lah buat yang pengen gitu ya. Jadi kalau kita kirim beginian doang, tempel kartu nama, jangan. Oke, waduh. Walaupun gua kurang demen Optimus versi yang di film ini, ya, tapi sesuatu yang baru, friends. Optimusnya dibikin beda-beda dengan tujuan supaya mainannya bisa keluar lagi dan lagi, friends. Kalau sama, orang akan ada yang beli. Makanya Optimusnya dibikin beda versi. Yang paling mencolok dari ini Optimus, adanya aksen dari warna silver chrome. Chest bagian atas, kemudian di paha bagian atas, itu chrome. Selebihnya masih mirip-mirip dengan versi yang di film Bumblebee. Di LX, ini seri yang paling bagus kata gua. Inner frame-nya besi, size-nya gede, weatheringnya good job. Transformers, Optimus Prime, ya 3-0, pinggirnya logo Autobots nyala, DLX, belakangnya, Wah, Optimus itu yang paling bikin merinding itu suaranya, friends. Ciri khas 3-0. Oke, dia selalu begini boxnya. Ada mikanya. Jadi kalau kita main ke toko-toko penasaran, dibuka nggak masalah, friends. Walaupun ada beberapa toko yang dilakban. Nah, itu jangan dibuka. Ingat, ini masih sampel, friends. Jadi yang PO jangan, Bang, Victory Toys, kenapa yang gue belum datang, Bang? Padahal Bang Franz udah unboxing. Sabar, ini sampel, friends. Ya, ini gue dikasihkan privilege khusus untuk unboxing duluan. Yang kalian PO nanti, friends, akhir tahun lah kurang lebih bakalan datang. Ya, jadi sabar, friends. Tapi gue yakin lah 3-0 itu punya kualitas dan dia jaga nama besarnya, friends. Prototype sama final produknya harusnya sih sama, friends. Harum, friends. Wangi-wangi Cybertron gitu, coy. Walaupun boxnya seukuran box Bumblebee, ya, tapi percayalah ini size-nya lebih gede daripada Bumblebee.
Oke, jadi kalau kita lihat secara value of money, ini lebih cuan friends daripada Bumblebee. Harganya mirip, tapi dapat size yang lebih gede. Tapi jangan gitulah, lengkap, lebih hakiki friends. Ya, so far udah ada Bumblebee, udah ada si Optimusnya. Yang belum ada itu tinggal si burung sama si Cheetor itu belum ada friends. Semoga dibikin ya sama Trizero yang binatang-binatangnya juga friends. Itu yang sebenarnya unik sih. Kalau Optimus lagi, Bumblebee lagi itu agak boring gitu ya. Terlalu banyak yang bikin friends. Oke, biasa tuh kan ini promotional sampel tuh. Ini jadi kalian jangan serang-serang VT dulu ya. Ini sampel friends. Not for sale. Manual booknya kalian nanti bakalan dikasih juga. Oke, baca supaya lebih optimal dan lebih maksimal di dalam kita memainkannya, friends. Gila, friends, yang paling bikin ini keren ya, karena ternyata warna senjatanya itu nggak cuma abu-abu chrome. Warna senjatanya itu agak sedikit banget ada unsur-unsur goldinya, friends. Jadi kalau unboxing Transformer kudu ada back sound begituannya, friends. Aduh, sakit tenggorokan saya ya. Gue kalau nggak sakit tenggorokan, gue bisa lebih kayak orang mabok friends unboxingnya. Karena ini keren banget coy. Ya, walaupun sebenarnya base-nya agak boring. Oke, gue nggak lama-lama di base-nya. Karena ini masih sama dengan yang versi Bumblebee. Cuman bedanya ini warnanya biru Transformers. Yang Bumblebee warnanya kuning friends. Selebihnya ini mirip. Oke, polanya, bentuknya, aksennya semuanya mirip. Tiang-tiangnya juga mirip. Tipikal yang dua pencoloknya, kemudian ini tinggal kita main buat condong ke depan, condong ke belakang, tingginya bisa kita atur. Oke, jadi ini base-nya standar. Ya, but better lah daripada nggak dikasih base. Oke, kemudian nah ini nih. Ini yang paling gokil, friends. Ya, pertama kita dikasih kapak energon. Ya, satu yang belum ada efek-efek laser orange-nya. Satu lagi yang ada efek laser orange-nya, friends. Lihat. Gila ya, Trizero seedan itu catnya. Segokil itu paint job-nya, friends. Oke. Nggak terlalu chrome, tapi ada sentuhan sedikit gold-nya. Yang bikin dia super menawan dan super mewah. Dibalut dengan aksen garis-garis warna hijau, friends. Kayak nyala-nyala gitu, men. Ya, edan sih. Hah, ini produk terbaru Trizero. Lihat, warna catnya itu udah bener-bener mind blowing sih. Ini mind blowing, friends. Even cuma senjatanya doang gitu ya. Baru senjatanya aja udah seniat itu dan sekeren itu catnya sih. Ini Energon blade-nya gitu kan. Oh my god. Gila, friends. Kadang-kadang ada brand yang bikin efek transparannya itu terkesan murahan. Ya, cheap gitu, friends. Tapi ini Trizero, lihat efek pinggir-pinggirnya ini terkesan mahal banget sih. Catnya, paint-nya itu matang banget dan dewasa banget sih. Jadi dia nggak terlalu kotor-kotor yang calu di kulehe gitu, nggak sih. Cuman ada sentuhan-sentuhan sedikit aja yang membuat warnanya itu keseluruhan menjadi lebih hidup, lebih natural dan kelihatan collectible toys-nya, friends. Oke, ini yang membedakan collectible toys dengan mainan-mainan yang mass production kita bisa beli kapanpun di toko, friends. Ini beautiful sih. Ya, bawahnya ada gerege-geregenya juga. Aduh. Asik ya. Jadi kita bisa pilih bebas mau pakai kapaknya atau kita mau pakai si pedangnya. Baru blister yang atas. Nah, udah nggak butuh wangi, friends, karena ini production sample. Biasa kalau yang sampel-sampel gini ya dibawa-bawa ke pameran, ke toys fair, kadang-kadang dibawa buat di show. Jadi wanginya bukan wangi baru, friends. Jadi yang beli baru itu ya, kalian wajib mencium bau-bau Cybertron ini yang nikmat, friends, psycho gitu ya. Wih, ternyata kita masih dikasih satu lagi si ini apa ya? Ini kayak shotgunnya gitu, friends. Oke, dapat shotgun satu lagi ini, friends. Jadi dah dikasih satu pasang, men. Lu lihat. Gila, friends. Hah. Ini tembakannya ada gimmick-gimmick, dia bisa muter-muter gini nih. Oke? Dan ini kudunya nyala, friends. Which is harusnya nih kalau kalian perhatikan ya, ada bahan part yang transparan, ini kudunya nyala, friends.
warna kuning kalau gua nggak salah nih. Gila ya, ini senjatanya detail banget. Dia tuh kayak seolah-olah lagi ngebuka gitu friends, ke extension gitu kan. Jadi kayak lagi gitu kan, transforming gitu friends. Dari tangan menjadi senjata canonnya. Gila. Jadi pengen nyanyi friends. Gak boleh nyanyi friends ya. Tapi ini keren banget sih. Dan gue setelah sekian banyak gue unboxing produk-produk 3Zero, gue bisa mengambil kesimpulan 3Zero itu paling bagus, paling jagoan kalau dia bikin warna catnya yang chrome metallic silver itu friends. Itu paling jago sih. Itu ciri khas makanan dari 3Zero, itu paling jago bikin itu friends. Ya karena warna chrome kasar-kasar weathering, rusty-rustynya itu dia jagoan banget sih. Lihat tuh. Gila friends. Ini banyak plastik ya, by the way ya. Bukan bahan besi asli, friends. Tapi lihat, catnya bisa sebesi itu, men. Ya kan? Sebesi itu, friends. Nih, gue goyang-goyang. Kayak besi tua yang udah mulai rongsok gitu lah. Stainless steel gitu, friends. Lihat, setiap ruas 1, 2 ruas itu ya. Dia itu ada kayak sistem, mekanisme, robot yang robot banget gitu ya. Wow. Ya. Udah. Terakhir. Kita dikasih, ini dikasih, faceplate-nya coy. Jadi mau Optimus yang lagi ngomong, atau Optimus yang lagi battle mode, kita bisa ganti tuh. Mulutnya doang, mode plate-nya doang. Jadi nggak perlu kepala dua, cuman kita ganti mode plate-nya doang. Ini seberat itu, friends. Ya. Berat coy, nggak kaleng-kaleng, bukan kayak mainan ciki, tapi ini berat banget friends. Ya lihat tuh, gila. Kita berikan dulu applause buat 3Zero fans. Kesan pertama gua ya begitu melihat Optimus Prime versi yang kali ini totally beda banget sama versi yang sebelumnya friends. Walaupun memang secara keseluruhan mostly ini Optimus Prime, tapi ternyata ini beda banget friends. Ya percayalah ini beda banget friends. Banyak hal-hal besar yang mengubah dia dari versi yang sebelumnya. Oke, memang kalau masalah kepala sih gua rasa masih mirip friends. Oke, kepalanya masih persis sama. Dia tipe-tipe Optimus Prime, sang leader dari Autobots. Oke, warna biru. Birunya tetap dia full, banyak baret-baretnya. Ya, efek-efek battle damage-nya berasa banget. Dan yang gue suka dari 3Zero, karena kalau kita goyang-goyang, ada part-part leher yang ikut ke bawah, friends. Jadi dia ball joint-nya itu bagus. Seniat itu tuh. Noleh ke bawah, noleh ke dalam, keluar. Ke dalam, keluar. Itu yang bikin dia benar-benar senatural itu. Ya, kemudian ke badannya ini yang benar-benar berubah dari Optimus Prime versi sebelumnya. Oke, ininya nih. Ada alis di bagian dada bagian atas. Ya, yang sebelumnya itu dia lebih nonjol, friends. Wipernya itu lebih keluar. Yang ini dia rata, cuman atasnya ada kayak semacam bumper tambahan untuk melindungi chest bagian atas. Nih, dia pakai bahan transparan, jadi kita bisa lihat dalamnya. Ya, sistem mekanisme dalamnya kelihatan. Ini wipernya juga sedetail itu, friends. Kecil tapi benar-benar detail. Udah gitu, ini warna merahnya kalau kalian perhatikan ya, di merahnya pun ada titik-titik. Oke, dan yang keren kalau kita lihat, titik-titik itu kayak efek dilas gitu ya. Kayak plat besi dilas sehingga biasa ada yang muncul-muncul titik-titik. Nah, pinggirnya itu ada kayak item-itemnya, friends. Gosong-gosong dari lasannya itu, friends. Dan ini, gila lihat tuh. Ya, ada item-itemnya juga dong. Jadi bener-bener seedan itu, friends. Belum lagi ke bagian trapesius, detail mesin mekanismenya lebih kelihatan lagi tuh. Oke? Ada pola yang titik-titik, ada yang kayak semacam gear-gear dari sebuah truk. Jadi benar-benar sedetail itu, friends. Oke? Nah, yang membedakan lagi, gua rasa bagian diafragma tengah ke bawah, Optimus yang kali ini dia lebih kebuka gitu ya. Sehingga armor-armor gear-gear dalamnya itu lebih kelihatan krum banget gitu. Warnanya ini krum banget kan semuanya. Oke? Lihat, ada kayak semacam ini bagian piston atau apalah. Ada aksen dari warna gold-goldnya sedikit tuh. Ini full, dia chrome sampai ke belakang. Dan yang paling keren kalau kita goyangin ya. Tuh. Nah,
si tulang ekornya ini ya, tulang punggungnya ini dia sampai atas, friends. Tuh, jadi kalau kita tutup, dia nggak kelihatan. Kalau kita gerakin ke depan, dia kebuka sampai ke atas. Itu yang bikin gokil dan keren tuh. Ya, lihat. Oke? Walaupun memang di belakangnya nggak ada sistem mekanisme yang kerja, tapi tetap digarap sampai ke ujung, friends. Keren. Ya nggak sih? Hah? Oh, gue lupa nih, satu hal. Di sini ada logo Autobots. Nih. Gue lupa, friends, yang sebelumnya ada atau enggak, tapi yang kali ini ada di tepat di atas diafragma ini logo Autobots-nya. Ya, ke bagian tangan, ini juga beda. Warna merah dominannya, armor-armor luarnya, baru dalamnya sistem mekanisme kinerja robot-robotnya yang luar biasa tuh. Sampai ada kayak pipa-pipa exhaust gitu, coy, di sebelah sininya nih. Mungkin kalau yang main di montir mekanik, jauh lebih paham ini bagian-bagian apa dari sebuah truk, friends. Ya, ini keren nih, lihat. Tangannya kalau kita mainin tuh, dia ada bagian yang gerak juga, friends. Ada sistem mekanisme yang ikut gerak juga tuh. Oke? Nah, ininya nih, bagian bicepnya nih. Oke? One join, tapi kalau joinnya berikutnya, dia nggak ada yang gerak sih. Cuman ini doang yang bagian geraknya. Pergelangan tangannya, dia lebih ke warna merah, full, dengan ada kayak semacam, ini apa namanya, rantai ya. Rantai-rantainya, dia bisa ke depan. Oke? Kemudian dia bisa ke belakang. Nah, jadi dia bisa maju, dia bisa ke belakang, friends. Baru tangannya dia bisa muter 360 derajat dan ini dengan angle yang benar-benar kuat banget sih. Oke, ini buat muternya aja agak effort, friends. Jadi nggak gampang letoy. Double join tangannya tadi dan pergelangan tangannya pun ini bisa kita goyang-goyang. Ini nanti bisa kita ganti ya, pakai berbagai macam alat-alatnya. Ke kolor. Nah, ini kolornya juga keren nih. Dia bisa digerak-gerakin sedikit. Pinggirnya juga, belakangnya juga bisa kita mainin sedikit. Tujuannya nggak patah kalau kita lagi mengartikulasikan si kakinya. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita lihat dari mainannya, Optimus yang versi sekarang ya, dari diafragma bagian atas sampai ke paha sebelum dengkul, dia itu warnanya lebih ke chrome. Semuanya chrome, nggak ada merahnya dan nggak ada birunya, friends. Baru ke kaki, ya betis, dia itu birunya yang dominan. Oke, jadi kayak 3 warna bendera ya. Ini merah, bagian tengahnya chrome, bagian bawahnya biru, friends. Ya, jadi kayak ada yang misah gitu warnanya lah. Oke, ke kakinya ini warnanya chrome semuanya, tapi dengan detail-detail yang tetap lah ya. Ini sih kakinya sih masih agak mirip dengan Optimus versi zaman dulu ya. Nih kakinya yang kayak kareng kelupuk. Oke, warna biru tebal banget, bannya ini bisa muter. Muter beneran, friends, tuh muter tuh. Oke, even sampai bannya pun digarap. Jadi dia kayak, wih, bahannya kalau gue perhatikan dia bahannya kayak bahan karet dong. Edan, friends, bahannya bahan karet betulan. Udah gitu dengan alur-alurnya juga betulan dan dikasih sedikit efek-efek tanahnya, friends. Oke, kiri kanan dia bisa muter. Even velg dalamnya pun digarap, ya, velg dalamnya pun dikasih efek-efek weatheringnya. Baru ke depannya, ini warna biru, telapaknya ini agak beda nih. Telapaknya agak gepeng gitu, friends. Ya. Sehingga dengan kolor kita buka-buka ke belakang kayak gini, kakinya dia bisa artikulasi lebih leluasa. Oke, kita coba ke pinggirnya. Nah, bisa gini, friends. Of course, dia bisa split. Nah, edan, jadi kayak si Van Damme. Oke, kedepannya kita cek. Nah, maksimal segini. Oke, jadi kita bisa pose Optimus Prime lagi nongkrong di warung kopi, friends. Nah, ini bisa, friends. Oh, gokil ya. Kemudian lututnya, dia double join. Oke, walaupun yang main, oh lumayan nih. Nah, lihat ininya nih. Begitu gua ini dia ngebuka tuh. Tutup, ngebuka. Oh, tutup, ngebuka. Gila ya, dengan harga 3,6 jutaan dapat sedetail ini, seplayable ini dengan sistem mekanismenya yang beberapa ikut bekerja juga, friends. Oke, tuh. Kelihatan nggak sih? Oh, cakep sih. Ya. Ini cakep, friends. Ini definisi dari mainan yang sesungguhnya. Walaupun gue yakin pasti, "Bang, itu bisa transform gak, Bang? Jadi truk, Bang." Brothers. Ya, brothers. Kalau yang pengen bisa transform itu ada, tapi brand-brand yang lainnya gitu ya.
Kalau itu Zero memang nggak bisa transform. Dia itu cuman full artikulasi. Ya, dia cuman keren jobnya, keren weatheringnya, tapi memang nggak bisa di transform. Jadi mohon maaf nih, yang nyari transform boleh cari brand-brand sebelah. Ya, ini sekali lagi nggak bisa transform, friends. Oke, bang mahal banget segitu nggak bisa transform. Ya, guys lah. Kameramen gue aja nggak suka transform, bener nggak? Kenapa nggak suka? Ribet, friends. Ya, jadi transform itu tidak mudah, coy. Susah, men. Nah, ini kita bisa masuk ke sini nih. Wih, jadi kalau kita mau pasang pedang ya, ke atasnya dikit, baru kita tancap nih ininya nih. Nah, wah. Satu lagi, ya, ke atasnya sedikit. Edan ya. Hah? Maininnya asik banget, friends. Nah, Oke, kalau kita mau pasang yang ini, kapak, kita cari pergelangan tangan yang ini nih, kayak gini nih. Ini kita break-akan karena dia agak karet ya tangannya ya. Jadi jangan takut patah, friends. Ya, kalau patah, lem lah. Glutak sahabat statue, kolektor. Kalau lem sahabat action figure. Kayak gini, friends. Oke, ini tinggal kita ganti ke sini nih. Ya, kalau kita mau pasang senjatanya, nah ini cobain ya, kita pasang senjatanya, friends. Oke, pertama kita cabut dulu ini ya. Nah, kedua cabut pergelangan tangannya. Ya, kemudian ini tinggal kita, wow. Ini gini. Wih, dia jadi kayak menyatu gitu, friends. Ke atasnya dikit. Nah, lihat, friends, begitu senjata Canonnya kita pasang, ya seolah-olah tangannya itu menyatu, transform menjadi senjatanya. Jadi buat tadi yang, bang gak bisa transform bang, nih seolah-olah jadi transform menjadi Canonnya, friends. Gokil ya, dia menyatu gitu, friends. Jadi nggak kelihatan pisahannya tuh. Bagian dalamnya ada kayak extensionnya, supaya seolah tangannya itu keluar si Canonnya. Gila, sistem kerja playable-nya itu bener-bener dewasa banget, friends. Oke, sekarang yang pengen gue cobain adalah ganti mouth plate-nya nih. Ini mulut alien agak beda soalnya, friends. Dengan mulut. Nah, oke. Ini versi Optimus yang lagi ngomong nih. Sesuai dengan filmnya. Dia kan pas menembak si Primal ya, dia kasih apa namanya, ancaman. Dia ngomong-ngomong dulu. Keren banget. Ya. Cakep. Transformer buatan T-Zero dengan harga 3,6 juta. Affordable banget. Gua katakan ini worth to buy, friends. Yang udah PO, kalian bersyukurlah dapat robot segede ini, seberat ini. Yang belum PO, ya coba kalian tanya Victory Toys. Siapa tahu masih ada PO slot. Kalau udah nggak ada slot, wayahna nunggu ready. Yang udah pasti harganya bakalan naik pasti, friends. Ini naik sih. Ya, tinggal tunggu versi-versi yang lain buat melengkapi Transformer Rise of the Beast. Thank you so much T-Zero. Thank you so much Victory Toys. Ya, coba kalian tanya, friends. Ini worth to buy sih. Worth to buy. Semoga kalian dapat ya. Itu aja. Nanti bakal gue kasih lihat pose-pose lainnya. Ya, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.